Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tema sejarah ekonomi yang lain adalah sejarah perburuhan. Jadi buruh sebagai faktor industri ini sangat berperanan ya, meskipun mereka kebanyakan menjadi semacam korban eksploitasi. Nah, pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas mengenai sejarah serikat buruh. Jadi serikat buruh itu merupakan sub-sub tema lagi sebenarnya, yaitu yang berkenaan dengan organisasi sosial yang menyangkut perburuhan. Jadi sejarah serikat buruh itu merupakan bagian dari tema sejarah perburuhan. Jadi sejarah perburuhan jelas lebih luas ya cakupannya daripada sejarah serikat buruh. Nah, persoalan perburuan ya itu tidak hanya mengemuka ya di kawasan Indonesia ya mungkin sampai sekarang, tetapi juga pada masa lampau persoalan buruh itu persoalan yang sangat penting ya. Jadi seringkali dari situ muncul pemikiran-pemikiran bahwa terutama para kapitalis selalu menggunakan buruh sebagai objek ya, yaitu objek untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya ya, terutama dalam hal produksi. Jadi tenaga buruh seringkali dinilai atau dihargai sangat rendah. Nah, sehingga di sini para kapitalis atau para pemodal akan mempunyai keuntungan yang besar, sementara kesejahteraan para buruh ini agak kurang diperhatikan. Nah, jadi pada intinya memang ada ungkapan eksploitasi manusia oleh manusia. Nah, sehingga persoalan perburuhan saya kira tidak akan bisa diselesaikan karena pada intinya jumlah buruh yang banyak, kalau semuanya disejahterakan ya bisa juga yang terjadi para pemodal atau para kapitalis akan mengalami kerugian yang cukup besar. Nah, tentu saja hal ini tidak mungkin ya. Maka memang di situ ada semacam perbedaan kelas antara pemodal dan juga dengan buruh. Jadi buruh itu yang seringkali dalam teori Marx ya dianggap sebagai kaum proletariat gitu ya. Sementara para pemodal sebagai para kapitalis. Nah, jadi di situ ada semacam perbedaan ya, kelas antara kelas pemodal, kapitalis dengan buruh. Maka yang terjadi adalah bahwa buruh ya memang tidak diperhatikan dengan semestinya karena pada dasarnya kalau kita menggunakan teori Marx ya bahwa tidak ada seorang pun yang akan ikhlas memberikan sebagian hartanya kepada orang lain. Jadi teori ini seringkali dipakai ya bahwa memang sebenarnya para pemodal itu akan tidak ikhlas menyejahterakan para buruhnya itu. Coba kalau ia mengeluarkan banyak biaya untuk membayar buruh, maka para pemodal akan mengalami kerugian atau katakanlah dia akan kurang ya keuntungannya. Nah, inilah yang seringkali menjadi sebab mengapa kaum kapitalis ini bersikukuh ya tidak menyejahterakan para buruh. Jadi persoalan perjuangan buruh itu akan terjadi ya, akan selalu berlangsung seterusnya karena tadi pemodal tidak ikhlas untuk memberikan sebagian hartanya kepada
orang lain, khususnya buruh. Nah, inilah yang menyebabkan bahwa buruh senantiasa akan melakukan perjuangan kelas, ya, karena di situ ada perbedaan kelas antara pemodal dan buruh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.